Pengembangan instrumen tes. Nah, pengembangan instrumen tes merupakan proses penting dalam dunia pendidikan dan psikologi. Instrumen tes yang valid dan reliable sangat dibutuhkan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan individu secara akurat. Selanjutnya ada menentukan tujuan tes. Nah, dalam menentukan tujuan tes ada beberapa tahap. Yang pertama ada identifikasi tujuan. Nah, langkah pertama dalam pengembangan instrumen tes adalah menentukan tujuan tes yang jelas. Maksudnya tujuan tes dapat berupa mengukur kemampuan kognitif, keterampilan, sikap, atau aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, tahap yang kedua atau langkah yang kedua ada spesifikasi konstruk. Nah, setelah kita menentukan tujuan tes, selanjutnya adalah mendefinisikan konstruk atau aspek yang akan diukur secara spesifik. Nah, konstruk ini akan menjadi dasar dalam menyusun blueprint tes. Tahap terakhir dalam menentukan tujuan tes yaitu definisi operasional. Untuk memastikan kejelasan konstruk, pengembangan tes perlu memberikan definisi operasional yang menjelaskan secara rinci tentang indikator-indikator dari konstruk yang akan diukur. Nah, setelah menentukan tujuan tes, selanjutnya menyusun blueprint tes. Nah, yang pertama ada komponen blueprint. Blueprint tes harus mencakup informasi tentang sejumlah butir soal, jenis soal, tingkat kesulitan, dan proporsi materi yang akan diujikan. Nah, hal ini penting karena untuk memastikan tes yang akan dikembangkan dapat mengukur konstruk secara komprehensif. Yang kedua itu ada spesifikasi isi. Nah, pada tahap ini pengembangan tes menentukan cakupan materi, topik, dan bobot penilaian untuk setiap bagian tes. Nah, yang ketiga ada perakitan tes. Nah, berdasarkan blueprint yang telah kita susun, selanjutnya adalah kita merakit butir-butir soal menjadi satu kesatuan tes. Pengembang harus memperhatikan urutan, format, dan kesesuaian butir soal dengan tujuan tes. Nah, setelah menyusun blueprint tes, kita bisa melakukan uji coba instrumen tes. Yang pertama ada uji coba terbatas. Nah, sebelum tes diimplementasikan secara luas, perlu dilakukan uji coba terbatas pada kelompok kecil responden yang mewakili populasi target. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kelemahan pada instrumen tes. Yang kedua ada analisis butir soal. Nah, hasil uji coba terbatas selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kualitas setiap butir soal seperti tingkat kesulitan, daya beda, dan reliabilitas. Analisis ini akan menjadi dasar untuk melakukan revisi dan perbaikan butir soal. Nah, selanjutnya ada telaah dan revisi instrumen tes. Yang pertama itu ada telaah isi. Nah, isi tes harus ditelaah oleh para ahli untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan tes dan definisi operasional konstruk yang diukur. Nah, revisi dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian atau masalah pada isi tes. Yang kedua ada analisis kualitas. Hasil uji coba dianalisis secara mendalam untuk mengetahui kualitas tes seperti validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesulitan. Nah, analisis ini akan menjadi dasar untuk kita melakukan revisi pada butir-butir soal yang bermasalah. Nah, yang terakhir ada finalisasi tes.
Nah, setelah melalui tahap telaah dan revisi, instrumen tes siap untuk difinalisasi dan diimplementasikan. Nah, proses pengembangan instrumen tes harus dilakukan dengan teliti dan berkesinambungan untuk menghasilkan tes yang berkualitas tinggi. Nah, setelah kita menelaah dan merevisi instrumen tes, selanjutnya kita memastikan kualitas instrumen tes tersebut. Nah, ada 4. Yang pertama itu validitas. Validitas yaitu kemampuan tes untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Tes yang valid harus mampu mengukur konstruk sesuai dengan tujuan pengukuran yang diterapkan. Yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas ini mengacu pada konsistensi hasil pengukuran. Tes yang reliable akan memberikan hasil yang sama atau hampir sama ketika diberikan pada responden yang sama dalam kondisi yang setara. Yang ketiga ada objektivitas. Nah, objektivitas ini berarti tes dapat dinilai secara adil dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas pemeriksa. Nah, pedoman panskoran yang jelas dan berstandar sangat penting untuk menjamin objektivitas tes. Yang terakhir ada kepraktisan. Nah, tes yang praktis adalah tes yang mudah dikelola, diskor, dan diinterpretasikan. Nah, faktor-faktor seperti durasi, jumlah butir soal, dan kemudahan administrasi perlu dipertimbangkan. Selanjutnya itu ada beberapa aplikasi instrumen tes. Yang pertama ada penilaian siswa. Nah, instrumen tes dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memantau kemajuan belajar siswa baik secara formatif maupun sumatif. Yang kedua ada seleksi dan penempatan. Nah, tes dapat dimanfaatkan untuk seleksi penerimaan siswa baru atau penempatan siswa ke program atau jurusan yang sesuai. Yang ketiga ada diagnosis kesulitan belajar. Nah, instrumen tes diagnostik dapat mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan menjadi dasar untuk intervensi yang tepat. Nah, yang keempat ada penelitian pendidikan. Tes dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas program, metode pembelajaran, dan intervensi. Nah, selanjutnya etika pengembangan tes. Yang pertama itu ada aspek etika. Yang kedua ada keadilan. Maksudnya, tes harus adil dan tidak bias terhadap latar belakang, ras, jenis kelamin, atau kelompok tertentu. Yang ketiga ada privasi dan kerahasiaan. Nah, informasi pribadi responden harus dijaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk tujuan yang sah. Dan yang keempat yaitu ada kode etik profesi. Nah, pengembang tes harus mematuhi kode etik profesi terkait seperti kode etik psikolog atau kode etik guru. Yang terakhir ada transparansi. Nah, proses pengembangan tes harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.